Kayaknya itu baru, masih baru banget. Anda aja baru lihat. Tawasul. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati وسمعي ومقلاتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كرباتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لجشر من عسري ودينتي بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستهدي إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. Tolong taruh ke tengah aja. Makanannya taruh tengah. Iya. Allahumma shalli wa sallim ala pasang kita kaki. Udah tahu belum? Nih. Barter aja kali. Barter tempat aja kali. Barter tempat aja kali. Oh, paham nggak maksudnya? Dia berhenti dulu. Kemarin kita sampai ke tentang istihlal. Jadi udah sempat lihat gitu sih belum? Belum. Istihlal. Apaan bi istihlal nih? Kita istihlal kan.
kayak ngomong mangga, nah nggak bilang, mangganya udah masuk ke perut nih, kita harus ngapain Bi? minta tadi baru sih bahas ikhlasan minta istiqlal ikhlasan dari yang punya mangga. Lebih tepat, karena ikhlas bisa diucapkan di lisan tapi belum bisa tentu di hati di ikhlas. Minta kehalangan, minta kehalangan itu namanya istiqlal. Jadi kita sedikit mutolaah ya, sedikit ngulangin bagian kemarin, dan juga bakal ada sedikit tambahan penjelasan dari paragraf pertama nih. Coba kita lihat pasal kitabnya lagi. Terus kita lihat di baris ke dua. Wa in kana alaihi, enggak sulukul murid. Sulukul murid ente buka gitu. Oh berarti dua teman itu. Iya, jadi dua Kirain betul ya, 2 kali sulukul murid 2 kali. Tahu. Enak dong ketemu kiai kerja sama. Kalau bisa enggak? Iya, kiai kayak kiai pedalaman gitu ya. Udah gitu. Nah, di baris kedua nih. Di situ ada kalimat kan ad-dzunub, ada kalimat dzunub. Nah, sampingnya ad-dzunub ada kalimat wa in kana alaihi. Ketemu gak? Dulu Pak, in kana alaihi syai'un. Iya, minal madzalimi. Ketemu gak dulu? Zalim. Ketemu Bi? Enggak, baris kedua. Baris kedua. Iya. Wa in kana alaihi. Bi ketemu gak Bi? Wa in kana alaihi Syai'un. Mulai ya. Mulai ya. Anda baca pelan ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita baca doa belajar dan mengajar dulu belum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa kurbihi wa thawabihi bihusnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni
بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى المعلوف الكتاب أدب سورة المولد الشيخ الحبيب ضر بن علي الحداد الحضرمي الشافعي. وثم الفاتحة إلى سلطان الأولياء في مدينة التبيين سيدنا فقيه مبدل محمد بن علي العلوي وزوجة حباب زينة أم الفقراء. وثم الفاتحة إلى سيدتنا نفيسة وسيدتنا ربيعة الأدوية. وثم الفاتحة إلى سيدتنا النساء سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وأصولهم وفروعهم إن الله يغفر لهم وتبشرهم بالرحمة والمغفرة وينفعهم بأسرارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم الفاتحة إلى الشيخ أبي بكر بن سالم الشيخ زين بن بلقاني الشيخ في حديث زهديان الشيخ في هدي وسلم الشيخ في هدي مأمون الخاتم الشيخ الحبيب أحمد بن علي الحداد والشيخ الحبيب عبد الله بن علي الغيور. وثم الفاتحة إلى في هدي حسن أزهاري وفي هدي بحنين من زبير وأوصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم وتبشرهم بالرحمة والمغفرة وينفعهم بأسرارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كان عليه شيء من المظالم dan apabila terjadi atasnya ini maksudnya terjadi pada seorang murid ya. Wa in kana alaihi syai'un minal mudhalimi dan apabila terjadi atasnya syai'un minal mudhalimi sesuatu daripada kezaliman li ahadin minal khalqi satu orang daripada makhluknya Allah falyubadir maka bersegeralah ia bi'adaiha dengan menunaikannya ila arbabiha kepada orang yang bersangkut pautan biha dengannya in amkana jika memungkinkan. Yang Anda bilang ya kemarin kita kalau misalnya nggak mampu buat ngelaksanain sangkutan orang sama kita kudu apa? Kalau kita nggak mampu kita kudu apa? Minta istihala. Kayak tadi tuh nyolong mangga, ya nyolong mangga, yang punya mangga suruh kita ganti, kita nggak punya duit. Tuh mangga kebetulan udah masuk nih ke dalam perut nih, ya tinggal keluar jadi kuning doang. Jadi kira-kira kita minta apaan tuh? Istihlal. Tujuannya apa? Biar mangga yang masuk ke dalam perut kita nggak jadi haram. Wa illa dan apabila nggak memungkinkan buat kita minta maaf, kita minta istihlal. Fa yaqul bil ihlal minhum maka mintalah kehalalan dari mereka istihlal tadi itu ya. Kalau Robi bilang kemarin plesetan kata istiqlal. Istiqlal masjid. Kalau kita lupa namanya apa, udah tuh ingat aja istiqlal, ganti dah tuh kayaknya jadi huruf H. Namanya istihlal minta kehalalan. Makanya itu dulu ada cerita. Ada salah seseorang namanya Kahmas bin Hasan. Siapa bin namanya bin? Ya, presetan kata juga dari presetan tidak ya. Ayo, siapa ki? Kahmas bin Hasan. Hasan apa Hasan? Hasan. Kahmas bin Hasan. Sekali lagi. Asep. Kahmas bin Hasan. Ini Kahmas bin Hasan beliau pernah bercerita. Ini dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ini Kahmas bin Hasan beliau pernah bercerita apa kata beliau? Azanabtu dzanban. Saya pernah ngelakuin suatu dosa. Fa'ana abka alaihi mundu 40 sanatan. Dan saya menangisi dosa yang pernah saya perbuat. Saya menangisi dosa yang pernah saya perbuat 40 sanatan selama 40 tahun. Padahal kalau antum mau tahu dosanya sepele itu. Sepele. Ada orang datang nanya,
Mahu ya Aba Abdillah, dosa apa yang ente perbuat wahai Aba Abdillah? Dijawab oleh orang yang lakuin dosanya. Apa kata dia? Zarani akhili fillah. Suatu hari datang kepada saya seorang tamu laki-laki. Fashtarilahu samkan. Kemudian saya membelikannya ikan untuk menjamunya. Tamu kudu dijamu. Nah ini jamunya ikan. Fa'akala. Lalu kemudian ikan tersebut dimakan. Begitu selesai dimakan, katanya orang, "Tsumma qumtu ila ha'ita jari." Kemudian saya berdiri menuju tembok atau dinding kepunyaan tetangga saya, fa'akhadtu minhu qati'atin, dan saya mengambil sebagian atau sebidang tanah dari tembok kepunyaan tetangga saya tersebut, faghuslu biha yadih. Lalu kemudian saya dan tamu saya membasuh tangan atau mencuci tangan dari tanah tersebut. Jadi kalau rumah orang Arab tuh dulu kan, ya kayak ente lihat dah, jangan jauh-jauh ditarim. Kan begitu bentuknya itu. Itu mungkin kita bisa ambil tuh tanahnya terus kita cuci tangan tuh. Kalau orang dulu ceritanya habis makan cuci tangannya bukan pakai air, pakai pasir atau tanah yang dari tembok rumah orang gitu, bukan pakai air. Ya kan tradisinya karena makanya mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah yang jadi pertanyaan, letak kesalahan nikah Mas bin Hasan di mana? Ngambil dari tanah dari tetangga Tanpa seizin yang punya. Itu adalah sebuah dosa. Nah, makanya nih kudunya kita kalau dengar begini nih bisa memotivasi diri kita. Mungkin bagi kita yang pernah nyolong mangga, mungkin bagi kita yang pernah nyolong belimbing. Ini kalau direnungin, tapi kalau direnungin enak juga sih emang. Habis colong tuh jadi rujak bebek. Ya, ya. Emang enak tapi haram. Ya, gimana itu? Enak tapi haram ya. enak tuh. Mangganya udah manis banget, ada yang namanya, ya Allah. Mangga manis ada. Ngambilnya belimbing. Kalau pisang jadiin rujak nggak bisa ya, aneh. Jadiin rujak satu, kasih sambal. Atau mungkin bagi kita nih yang pernah sendal kita hilang misalnya, atau sendal kita jelek di masjid. Begitu kelar kita ngelihat sendal yang serupa dengan sendal kita, sendal orang sama ceritanya. Dan ternyata lebih bagusan sendal dia kita ambil, kita nggak balik-balik. Itu adalah sebuah dosa. Kesimpulannya apa? Jangan menjadikan sebab dosa yang pernah kita perbuat kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ya bisa aja kan kita lagi nyolong sendal orang nih. Habis kelar dari masjid, meskipun bentuknya ente habis sholat juga di masjid ente, pas pulang niatnya udah jelek ngambil sendal orang yang cakapan dikit. Tiba-tiba pas jalan kecelakaan ketabrak motor mati di tempat. Nggak tahu kita meninggal kapan. Kapan lagi? Kita lagi nyolong mangga nih. Pohon mangganya tinggi, ada semut rarang di atas jatuh kita gedubrak mati. Nggak tahu. Bisa aja gak? Pakai itu dulu nih ada sebuah kisah nyata fakta. Salah seorang kiai, ini fakta nih kisahnya. Salah seorang kiai ini beliau sedang berada di suatu jalan. Dan di suatu jalan ini seorang kiai lagi ngelihat ketemu bambu kepunyaan orang. Ini ceritanya nih kiai habis makan dan sisa-sisa makanan yang ada di giginya masih ada. Kalau orang Betawi bilang apa, jigong. Jigongnya masih ada. Nah diambil tuh serpihan bambu kepunyaan orang, dijadiin tusukan gigi. Yang punya bambu nggak rito, begitu tahu kiai yang ngambil serpihannya. Sampai akhir pada hayatnya ini kiai meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Lah kok bisa seorang kiai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Kok bisa? Karena kiai ini belum sempat minta istihlal sama orang yang punya bambu, belum sempat minta maaf sama orang yang punya bambu, belum sempat minta kehalalan sama orang yang punya bambu, sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita kalau mau ngerjain dosa yang menurut kita kecil, udah kita mikir-mikir dulu deh. Dulu nih mikir-mikir dulu ya. Mungkin ya, dosa kecil apa sih ente nih? Beli gorengan. Ya, beli gorengan 2, ngambil 1. Ngakunya makan 2 padahal makan 3. Iya. Ya, dempet syubhat, pisang syubhat. Nah kalau kita nih ketemu pisang dempet, udah namanya pisang syubhat tuh. Takutnya yang satu bayar. Pisang syubhat. Nah jadi
apa namanya? Jadi ini Kahmas bin Hasan dosanya begitu. Nah seorang kiai ini dosanya dia belum sempat apa ya, minta kehalalan, belum sempat minta maaf lagi. Kita mikir-mikir dulu kalau mau buat dosa. Lanjutannya ya, setelah minhum fa innal ladzi takunu zimmatahu murtahinatan bihuquqil khalqi, di paragraf ketiga setelah minhum itu kan ada tuh fa innal ladzi takunu zimmatahu. Ketemu enggak dulu bi fa innal ladzi di baris ketiga setelah minhum. Ketemu takun ketemu enggak kal? Hah? Ketemu Fik? Alhamdulillah. Fa innal ladzi takunu dhimmatahu murtahinatan bihuquqil khalqi la yumkinuhu as-sayru ilal haq. Maka sungguh orang yang masih mempunyai dhimmatah, orang yang masih mempunyai tanggungan kepada orang lain, murtahinatan, dia itu bakal tertahankan bihuquqil khalqi, dengan hak-haknya makhluk. La yumkinu as-sayru ilal haq, dan enggak akan mungkin bagi dia bisa menuju kepada surganya, jalan yang hak, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya bagaimana nih? Intinya begini nih. Andai kata orang punya utang, ente misalnya ikut 212, meninggal di tempat jihad tuh, matinya dalam keadaan syahid. Cuman ente masih punya utang sama orang, bisa nggak masuk surga? Enggak. Karena ente masih punya tanggungan makhluk yang belum terselesai. Jadi harus diselesaikan dulu. Selesaiin dulu nih tanggungannya, baru bisa dah masuk surga. Baru bisa masuk surga. Makanya aneh ulang sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tuh enggak pengen ngezalimin kita, enggak pengen bikin susah kita sebagai seorang hamba. Buktinya apa kalau Allah tuh nggak bikin susah kita? Andai kata ada orang soleh sekalipun, ada orang soleh sekalipun, dia pengen ngezolimin orang awam yang nggak berilmu nih, ditahan dulu nih orang soleh, jangan masuk surga. Adil nggak? Allah adil nggak? Adil. Makanya mungkin di dalam urusan dosa kita andai kata pernah zina, andai kata kita pernah pacaran, andai kata kita pernah nge-PHP-in perempuan, andai kata kita pernah ngungkapin perempuan karena nafsunya doang, itu kan mungkin dosa-dosa model kayak begitu bisa itu kita terselesaikan dengan apa? Tobat, udah kelar urusan kita, udah kelar. Cuman yang nggak bisa, sulit untuk kita selesaikan urusan kita apa? Tanggungan kita sama orang-orang yang belum selesai. Itu yang bikin kita ketahan, jangan dulu kita masuk surga. Gitu. Nah, paragraf kedua, Imam Haddad nih, paragraf kedua. Wa syartu sihhati taubati. Ketemu? Ketemu Bik. Wa syartu sihhati taubati, dan syarat sahnya tobat. Jadi syarat sah tobat dimasukin sama Imam Haddad nih ke dalam kitab nih. Sidqun nadam 'ala dzunub, adalah benar tulus penyesalannya terhadap dosa. Ma'as-sihatil azmi, disertai tekad ala tarkil audi ilaiha, untuk meninggalkan dosa tersebut muddatil umri, sepanjang umur hidupnya. Jadi di sini cuma dikasih tahu satu, kalau di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali bilang syarat tobat itu harus nyesal terhadap dosa yang pernah diperbuat. Yang kedua, dia bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut, berjanji sama Allah untuk meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, dia kudu minta maaf atas dosa yang pernah dia lakukan. Gitu. Itu tobat menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, wa man taba'an syai'in minadz dzunub, lanjutannya, dan orang yang bertobat dari suatu dosa-dosa, wa huwa musirrun alaihi, sedangkan ia musirrun alaihi, terus-menerus berbuat perbuatan dosanya, aw azimun, atau dia bertekad, berazam, kalau bahasa kita berazam adal audi ilaihi, untuk mengulangi kembali kepada dosa tersebut, fala taubatalah, maka enggak ada tobat buat dia, dan dia bukan termasuk orang yang bertobat.
Bagaimana sih ciri orang yang dia itu tobatnya gak bener, habis tobat ngulangin lagi. Habis tobat ngulangin lagi. Kalau kita akuin kita mungkin begitu ya. Kita mungkin begitu. Ada bilang gitu. Ingat dah. Kalau ada kita berarti ada juga nih. Dan ini sebenarnya nih kita nasihatin aneh sebenarnya. Nasihatin aneh. Apabila kita pernah bertobat dari suatu dosa kemudian kita ngulangin lagi, nah itu namanya tobat sambel. Kenapa sambel? Karena ketagihan kalau bagian depan. Jadi begini, andai kata nih contoh misalnya kita nih pernah tobat dari nge-PHP-in perempuan. Dan kita pernah nyimpen kontak perempuan 100 kontak perempuan misalnya. Ceritanya kita nge-PHP-in-nya tuh lewat HP, lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Ini ceritanya kita pengen tobat dari nge-PHP-in perempuan dari lewat WhatsApp yang kita simpen tuh kontaknya 100 kontak. Kemudian kita karena kita pengen tobat, kita hapus tuh 99 kontak perempuan, kita sisain atuh. Barangkali kita pengen lagi. Ya. Barangkali kita pengen ngechat lagi, barangkali kita pengen pacaran lagi tuh kalau ada terbesit pikiran model kayak begitu dalam pikiran kita bukan tobat tuh namanya. Apa? Bukan? Makanya nih kita kalau ngelihat teman kita yang dulunya kagak benar tiba-tiba jadi benar, mungkin tobatnya diterima sama Allah. Jangan kita dengki sama orang yang benar. Dulu kan maksiat dulu main cewek kalau jadi si soalin. Yang ngomong begitu yang soalin. Benar ya? Jadi kita balik lagi ke pembahasan nyimpen kontak 100 perempuan. Nah, nyimpen kontak 100 perempuan biar kata kita nyimpen kontak 100 perempuan. Terus kita sisain satu. Kemudian terbesit dalam pikiran kita kayaknya aneh pengen lagi gitu. Kayaknya saya pengen lagi dah. Itu namanya bukan tobat tuh. Kawannya. Ya aneh gini-gini juga pernah. Pernah. Jadi apa yang aneh omongin kembali ke diri aneh juga gitu. Ya. Kita semua di sini introspeksi diri. Aneh di depan bukan berarti aneh orang benar. Aneh cuma menyampaikan apa yang pernah guru aneh perkataan guru aneh tembak kepada aneh gitu. Ya kayak gini gitu. Aneh juga pernah kayak ente gini ketembak gitu. Ya jadi aneh bawa di sini gitu. Paham nggak? Iya. Kita introspeksi diri ya. Ini nggak ada saling menjatuhkan. Iya. Nggak ada. Karena kita bukan Wahabi. Kalau Wahabi kan udah main tojok jatuh sih. Jadi andai kata nih kita ngelihat orang yang dia tobat dari kejudian nih. Dia main judi, dia tobat dari judinya, dia ngelihat temennya main judi, terbesit lagi di dalam pikiran nih kayaknya gue kudu main judi lagi, bukan tobat tuh namanya. Udah main togel lagi dah, bukan tobat tuh namanya. Togel, tau gak togel? Sekarang ada lagi model judi online lewat smartphone, ada tuh. Ada. Kalau yang mendadu-dadu apa sih itu namanya? Ludo. Bukan adalah bukan get rich. Nah itu malah lagi tuh ceritanya. Aneh awam dah kalau soal get rich karena pernah main. Main juga gak ngerti. Itu namanya bukan tobat. Makanya yang perlu kita tahu sebenarnya kita di saat kita sedang tobat sama Allah aja, sebenarnya kita sedang berperang sama setan. Berperang sama setan. Dan yang perlu kita tahu sebenarnya setan itu nggak cuma menggoda kita di luar tobat. Di dalam tobat sekalipun setan bisa ngegoda kita. Kok bisa? Alasannya kenapa? Ayo berargumen. Kok bisa? Kenapa? Kenapa Ki? Satu-satu dah. Kenapa kok setan di dalam tobat bisa goda kita? Kenapa? Karena emang tugasnya bang. Kurang. Karena emang tugasnya kurang tepat. Ayo 85. Setan itu tidak mau kita itu berjalan dengan. Jadi setan itu
Bang. Boleh kita biar tidak yang salah. 90. Aduh. Sama. Apa nih dong? Ayo kau apa kau nih? Kira-kira nih mau baik kau. Ya ayo pik. Coba dia belum benar kali. Tempatnya belum benar. 75 deh. Ayo. Tapi karena kan setan nggak mau kan kita masuk ke surga gitu. Jadi biar ada temannya gitu. Temenin dia di neraka gitu. Jadi kalau tradisi orang Betawi emang ngomongnya begitu rata-rata. Ya, kita akui kita orang Betawi sama dari itu. Tapi sih lu. Apa namanya? Berarti Pak Ikal, Bang Pak Ikal dapat berapa nih? Berapa nih? Nah, soal kita 75 80 deh. Jadi jawabannya adalah bisabab bidzalika fa innahu dalalatul khair, karena taubat itu merupakan sebab petunjuk kebaikan. Nah, sedangkan setan gak demen ame yang namanya kebaikan. Bener gak? Makanya biar kata orang tobat sekalipun dikuin juga ya, kuy godain. Iya gak? Tobat bener gak? Jalan yang bener tobat bukan? Iya. Makanya setan sedang dilakuin. Ente lagi sholat tobat, ente nggak khusyuk, tentu setan tuh godain tuh. Makanya aneh bilang biar kata kita tobat sekalipun setan ngajak temennya juga, ngajak temennya kue juga ada godain kita gitu. Tapi kalau kita ingat orang-orang soleh, kita ingat orang-orang soleh, kita ingat para kiai kita ingat para ulama kita ingat para habaib kita, mereka itu tobat kalau cuman ngerasa apa gitu, kegoda doang. Oh iya. Rasa kegoda doang. Kalau kita akuin kita kegoda, iya nggak Bang Maya? Iya, kita akuin kita kegoda. Gede banget. Kalau kuat ya. Iya. Pertanyaannya kuat gak kan gitu? Kalau kita akuin kita kegoda nih. Goda setan. Yang ketahuan udah paham aja nanti. Kalau kita akuin kita kegoda. Kemudian kita menuruti godaan tersebut dalam artian apa? Kita berbuat maksiat. Habis kita maksiat kita tobat. Habis tobat kita ngerjain maksiatnya lagi. Nah, itu namanya siapa ya? Kita. Itu kita. Itu para ulama enggak? Para wali Allah enggak? Para habaib enggak? Kiai, asatidz, guru-guru kita enggak begitu. Mereka itu tobat cuman merasa kegoda doang. Contoh, ada misal kasih contoh. Kita di jalan nih ngelihat 3 perempuan pakainya pada seksi, celana pakai segini lagi. Iya. Nggak pakai kerudung, udah pasti nggak pakai kerudung, cadar aja buru-buru. Iya. Nggak pakai kerudung, udah begitu pakaian. Yang jadi pertanyaan, apakah hati kita pada saat itu sedang tergoda? Masalahnya tuh perempuan 3-tiganya di depan kita, di tepat banget depan mata kepala kita. Lagi jalan ceritanya papasan gitu. Gimana itu? Apakah pertanyaan nih, kenapa? Apakah hati kita di situ merasa kegoda? Rasa. Dan kira-kira mungkin nggak kita bermaksiat dengan mata kita dulu, dengan kita ngelihat paha-paha mereka itu? Mungkin. Itu kita mungkin. Cuman mereka orang soleh belum bermaksiat dengan matanya. Cuman ngerasa kegoda doang, langsung tobat. Itu orang soleh, itu para wali. Oke, kalau kita nemuin atau teman kita, kadang kita ngelihat sih kalau orang tobat dari sungguh-sungguh tuh kita kagum pada. Teman kita mungkin yang dikit-dikit tobat. Kalau kita ngeliat guru-guru kita, para ulama kita dikit-dikit tobat, ngerasa kegoda, tobat, ngerasa kegoda sama nafsu, tobat, rasa kegoda lagi, tobat. Nah, ini orang model kayak begini masuk dalam kategori hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah bersabda, khiyarukum kulli munattanin tawwab. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang sering ngerasa kegoda terus tobat. Gitu. Lalu kemudian apa sih maknanya dari orang yang sedikit-sedikit tobat, ngerasa kegoda tobat, apa sih maknanya dari orang model kayak begitu? Maknanya adalah katsiran ibtila'i bidzunub. Orang yang model kayak begitu terputus dari banyak-banyaknya dosa. Yang kedua,
Orang yang model begitu katsiran taubati minhu. Mereka itu memperbanyak tobatnya daripada dosa-dosanya. Amin. Allah. Yang ketiga apa lagi? Waruju'u ilallahi bin nadamah jalla jalaluhu. Waruju'i ilallahi jalla jalaluhu bin nadamah. Mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bin nadamah. Secara istiqamah dalam artian apa? Mereka itu enggak pernah absen salat taubat. Tiap malam salat taubat. Meskipun nggak salah pada hari itu. Yang keempat, apalagi sih maknanya dari orang yang dikit-dikit tobat, ngerasa kegoda tobat, apalagi sih maknanya dari orang model kayak begitu? Wal istighfar, udah pasti mohon ampun, amin. Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, makna dari orang yang sedikit-sedikit tobat, yang sedikit-sedikit kegoda tobat, yang terakhir, wa tadhkir qaulihi subhanahu wa ta'ala. Mereka itu mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang beramal su'an, jelek, au yadhlim nafsahu, atau dia ngezalimin dirinya sendiri. Orang maksiat itu sebenarnya dia ngezalimin dirinya sendiri, bikin susah dirinya sendiri. Yastaghfirillah, kemudian habis dimaksiat yastaghfirillah, dimohon ampun oleh Allah. Yajidillaha ghafurur rahim. Maka dia orang yang bertobat akan mendapati Allah yang Maha Pengampun dan yang Maha Penyayang. Makanya kita kalau tobat sama Allah, tulus nih tobat kita sama Allah, kita akan mendapatkan 5 keutamaan daripada orang yang bertobat. Insya Allah. Orang yang kalau tobatnya kagak bener, kira-kira ngulangi lagi gak? Ngulangi lagi. Oke, orang kalau tulus di dalam tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala, beneran tulus, dia bakal takut tuh buat ngulangin dosanya yang pernah dia lakukan. Takut bener. Apa iya? Iya. Ulama dalam gubahan syairnya mengatakan yakhafu ala nafsihi man yatu. Orang yang khawatir terhadap dirinya, orang yang takut terhadap dirinya adalah orang yang bertobat. Fa kaifa tara halin man la yatub. Lalu kemudian bagaimana keadaan seseorang yang enggak bertobat? Pasti dia berani ame Allah, pasti dia maksiat ame Allah. Kembali lagi, kalau kita tobatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan 5 keutamaan daripada orang yang bertobat. At-Ta'ibin Shadiq Alamah dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan, Imamul Haddad, At-Ta'ibin Shadiqul Alamah, orang yang tobatnya tulus, jujur karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Yang satu, rigatul galab, hatinya jadi lembut. Maka teratul buka, jadi banyak nangis. Walzamul muwafiqah, selalu mantap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Apa lagi? Wa hijrah karena isu, menjauhi pertemanan-pertemanan yang buruk. Apalagi wa mawatinul mukhalafah, menjauhi tempat-tempat maksiat. Jadi bagi kita yang mungkin kita punya teman yang tiba-tiba kita tahu secara mata kita, teman kita tiba-tiba ngajauhin tempat maksiat yang emang awalnya kita tahu tuh teman kita maksiat, gitu. Maka kita jangan jelek-jelekin dia. Makanya kemarin ada ya, ini saudara kita ya, teman kita Dwi ya, yang ada cerita Dwi lagi di apa, ada di angkatan ente ya, saudara bini aneh ya, aneh nggak bisa sebutin namanya deh ya. Apaan Dwi aja begitu disautin sama bini aneh, justru dia merasa nggak bener, makin dia ngaji, disautin sama bini aneh. Ya, saudaranya aneh tahu apa nih, ketawa aja udah denger. Ya jujur ya, aneh nggak demen tuh orang lagi ngaji direndah-rendahin, jujur aneh nggak demen sebenarnya. Tapi di sisi lain jangan kita kerasin dia, maksudnya dalam artian kalau kita kan mainnya keras dari omongan dulu, tonjoknya belakangan, bener gak? Iya. Ya udah kita doain aja dulu ya, biarin orang ngomong apa kayak ya, orang bisa dengki sama kita karena apa? Kita orang bener. Kenapa kita ngaji? Kenapa kita punya ilmu? Coba kita nggak punya bini, miskin, jelek, buketek. Kira-kira orang bakal dengki gak sama kita? Enggak. Miskin ya, nggak bakal dengki, nggak bakal iri sama kita. Paham nggak maksudnya? Kalau kita kaya, kita punya bini, apalagi kita punya duit banyak, kerja di tempat yang gajinya masya Allah, orang iri dengki pasti sama kita. Kita yang ngerasain nikmatnya, dia yang dengki.
Pasti itu. Pasti. Ini zaman sekarang emang udah begini. Jadi perlunya kita belajar tasawuf bi ahwalin nafsi, ilmu tentang keadaan jiwa, ilmu tentang keadaan hati. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu nggak akan ada yang keluarga, harta itu nggak berharga. Anak sekalipun nggak berharga. Yauma yanfa'u malun wala banun. Di mana pada hari kiamat anak-anak keluarga itu nggak pada berharga. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat tuh hati yang bersih, jauh dari riya, jauh dari apa lagi? Dari sombong, jauh dari apa lagi? Dari hasad, iri dengki. Makanya kita ini dianjurkan sama Imam Haddad tuh buat imaratih. Apa itu imaratih? Memakmurkan hati. Sebagaimana masjid bisa dimakmurin, bener gak nih? Masjid bisa dimakmurin. Bagaimana masjid bisa dimakmurin? Isi di dalamnya taklim, ya kan? Isi di dalamnya ngajar tuh anak bocah ikra kayak apa? Isi di dalamnya dengan zikiran. Itu namanya memakmurkan masjid. Isi di dalamnya buat jadiin santunan anak yatim. Itu namanya memakmurkan masjid. Ini sebagaimana hati kita juga kudu dimakmurin. Bagaimana cara kita ngemakmurin hati kita? Jauhin tuh yang namanya sombong, tumbuhin sifat tawadhu. Jauhin yang namanya riya, tumbuhin sifat apalagi kebaikan. Jauhin yang namanya hasad, dengki, tumbuh sifat kita ini selalu merasa kurang dalam pelaksanaan ibadah kita sama Allah. Nanti namanya memakmurkan hati. Begitu. Udah nih. Kita masuk ke paragraf 3 kali. Iya. Ini satu paragraf lagi kita kelarin. Udah kelar dan. Satu paragraf lagi. Ketemu enggak? Ketemu enggak? Ada. Wal yakunil murid wal yakunil muridu. Ketemu? Paragraf 3 ki. Barang mana yang makbul? Wal yakunil muridu wa yakunil muridu. Ketemu enggak? Ketemu. Nah, Bi ketemu enggak, Bi? Tulis nih Arabnya. Enggak usah. Enggak usah. Simak aja dulu paragraf 3. Nih, apa dulu? Wal yakunil muridu. Ketemu enggak paten? Iya. Ketemu ya? Dempetin aja enggak apa-apa. Itu dempetin aja sendiri. Susah ya? Wal yakunil muridu. Hendaknya seorang murid, wal yakunil muridu, hendaknya seorang murid ala dawami, senantiasa fi ghayatin, di dalam puncak, minal i'tirafi, daripada pengakuan dirinya sebagai seorang hamba. Begitu maksudnya. Bitaqsiri, dengan merasa kurang, anil qiyami, daripada pelaksanaan ibadahnya sama Allah ya maksudnya. Bima yajibu alaihi, dengan apa yang telah diwajibkan alaihi baginya, min haqqi rabbih, daripada hak Tuhannya. Sekarang ada yang bertanya, kita semua yang ada di sini mengaku gak bahwasannya diri kita ini adalah seorang murid? Mengaku gak? Mengaku gak, Bi? Mengaku. Begitupun aneh, meskipun aneh antum lihat semua ada di depan antum, sebenarnya aneh mengaku diri aneh adalah seorang murid. Muridnya siapa? Muridnya guru-guru aneh yang ngajarin aneh. Maka kalau kita mengaku diri kita adalah seorang murid, kita ini seyogianya seharusnya harus merasa kurang di dalam pelaksanaan ibadah kita sama Allah. Kalau diri kita mengaku adalah seorang murid, seharusnya kita ini kayak ini tuh kudu tuh sholat tobat, kemudian kita doa, ya Allah maafin saya yang gak bisa menunaikan ibadah kepadamu dengan secara sempurna. Mungkin emang pada kenyataannya kita sholat, tapi sholat kita mungkin masih ada yang gak khusyuk.
Mungkin emang pada kenyataannya kita sedekah, tapi sedekah kita mungkin bisa jadi masih ada riaknya. Mungkin pada kenyataannya emang kita puasa Ramadan, tapi mungkin bisa aja puasa Ramadan yang pernah kita jalani masih ada yang batalnya. Mungkin pada kenyataannya emang kita ngerjain sholat 5 waktu, tapi sholat 5 waktu yang pernah kita jalanin mungkin masih ada qadanya. Maka kan itu namanya kekurangan. Bener gak? Kekurangan. Maka kita kalau mengaku diri kita adalah seorang murid, kita kudu begitu, merasa kurang di dalam pelaksanaan ibadah kita sama Allah. Jangan kita merasa amal ibadah kita itu udah paling sempurna. Jangan kita merasa, oh ini loh, gue beramal 100.000 ikhlas lillahi ta'ala ya. Justru ikhlas, jangan dikasih tahu keikhlasannya. Begitu. Jangan kita merasa amal ibadah kita itu udah paling sempurna. Karena orang nanti yang merasa amal ibadahnya paling sempurna, dia bakal dituntut hak sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sekarang ada tanya, apakah kita mampu mengikuti amalannya Mugaddam Tsani? Siapa beliau? Habib Abdurrahman Segaf. Beliau lam yanam lailan wala naharan salata wa salasina sanatan. Mugaddam Tsani beliau 33 tahun enggak tidur, baik siang hari maupun malam hari. Ditanya, wahai imam, kenapa engkau enggak tidur? Bagaimana saya bisa tidur? Saya nengok ke kanan ngelihat surga, nengok ke kiri ngelihat neraka, nengok ke atas ngelihat arasy-Nya Allah. Bagaimana saya bisa tidur? Bisa enggak kita ngikutin begitu? Enggak. Apakah kita bisa mengikuti amalan Syekh Abi Bakar bin Salim? Beliau dari habis lepas sholat Isya kan masih punya wudu. Beliau jaga wudu beliau sampai subuh dan beliau lakukan itu selama 40 tahun. Bisa gak gitu? Enggak. Al-Imam Maulad Dawilah ngelakuin sama kayak Syekh Abi Bakar bin Salim 25 tahun ngelakuin begitu. Bisa gak gitu? Enggak. Maka udah dah, akuin aja nih diri kita masih ada kurangnya. Masih ada kurangnya. Orang yang bakal merasa amal ibadahnya paling sempurna, maka dia bakal dituntut hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Kifayatul Atiyah ya, yang kita pelajarin, ada salah keturunan seorang Bani Israel, dia beribadah sama Allah 500 tahun lamanya. Begitu ini orang meninggal pengen dimasukin surga sama Allah dengan sebab rahmatnya Allah, dengan sebab kasih sayangnya Allah, ini orang nolak mentah-mentah ke surga. Kita kalau ditawarin surga masuk mau nggak? Mau nggak? Mau. Dia sombong banget, nolak dia. Kenapa? Karena dia pengen masuk surga dengan sebab amalnya dia. Sedangkan dalam hadits Nabi kita, Nabi Muhammad, kita ini dibilang oleh Nabi masuk surga dengan sebab rahmatnya Allah, bukan dengan sebab amal. Sombong banget dia. Kenapa dia kok ditawarin oleh Allah masuk surga nggak mau? Karena dia merasa amal ibadah dia udah paling sempurna. Sedangkan kalau kita kembalikan kepada diri kita, kita ini tahu siapa kita. Sholat kita aja masih ada yang bolong, puasa kita aja masih ada yang batal, sedekah kita aja masih ada yang ria, pergi ke majelis taklim aja kadang masih ada niatan karena cewek. Itu kan namanya kekurangan. Udah dah, selama kita hidup di dunia udah dah, tawadhu aja dah udah. Tawadhu ame orang, baik dari kalangan ulama atau kalangan orang awam, dan tawadhu sama guru-guru kita. Idfin wujudaka fil ardil khumul, itu tadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Idfin wujudaka fil ardil khumul, tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan. Masya Allah. Fama nabata mimma lam yudfin, karena sesuatu yang berbuah. Lam yudfin, jika enggak ditanam, la yutimma natajahu, enggak akan sempurna hasil buahnya. Oke, tadi Anda bilang ya, andai kata ada seorang laki-laki, salah seseorang laki-laki, dia amal ibadahnya dikit ame Allah semasa hidup di dunia. Udah amal ibadahnya dikit, tawadhu ame Allah, tawadhu ame guru, tawadhu ame hamba-hambanya Allah, baik dari kalangan ulama ataupun kalangan orang awam. Begitu dimasuk surga, dimasukin surga ame Allah dengan sebab rahmatnya, Anda bilang orang begini untungan. Amal dikit masukin surga. Kan gitu. Kalau kita mikir pemikiran logika nih, amal dikit masukin surga. Untung-untungan orang model begini. Kenapa Anda bilang? Karena masuknya di ke dalam surga itu yang dikatakan buah yang sempurna dari hasil kerendahan hatinya dia sama Allah dan juga sama manusia semasa nih orang hidup di dunia. Jadi kesimpulannya apa? Udah rendah diri aja, udah anggap aja diri kita ini merasa kurang ibadah sama Allah gitu.
Wa mata hazina. Nah lanjutannya tuh ada tuh, coba lihat lagi di HP-nya. Wa mata hazina ada di situ. Wa mata hazina kan tadi sampai min haqqi rabbihi wa mata hazina, dan ketika hazina seorang murid tadi dia bersedih, hazina ala taqsirihi, di dalam merasa kurang amal ibadahnya dia sama Allah, wan kisari qalbihi, dan hatinya hancur, min ajlih, galau hatinya min ajlih karena Allah, falya'lam, maka ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah indahu, berada di sisinya. Itu yaqulu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini kalau nggak salah dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku di sisi orang yang hati mereka hancur min ajli, karena aku. Jadi bagi kita yang mungkin putus karena perempuan, bagi kita yang mungkin udah lost kontak sama perempuan yang kita demen, bagi kita mungkin yang pernah dekat sama perempuan terus hati kita hancur, ingat Allah subhanahu wa ta'ala ada di sisi kita. Kalau kita ngelihat misalnya si B diputusin sama si A gitu, Ane mau tanya sebenarnya yang pengen ini si A sama si B putus ya, kira-kira si B yang mutusin apa karena Allah yang pengen diputus? Karena Allah. Kalau mana hakikat? Karena Allah. Kalau mana hakikat? Karena Allah gitu. Sekarang begini, di dalam hadis ini, dalam hadis qudsi Allah berkata, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku di sisi orang yang dimana hati mereka itu hancur karena aku. Jadi yang bikin kegalauan sebenarnya siapa? Allah. Dan di samping Allah subhanahu wa ta'ala bikin kegalauan, Allah bikin tuh orang putus kan hati jadi galau. Di sisi lain ada, di dalam hadis ini di sisi lain ada motivasinya apa? Begitu Allah bikin galau, Allah berada di sisi. Paham maksudnya? Makanya di dalam Al-Quran yang lain, bidzikrillah tatma'innul qulub. Begitu kita galau, zikir, ingat Allah, hati jadi tenang. Baik gaulnya karena cewek, baik gaulnya karena nggak bisa ngaji, karena lantaran ada sesuatu yang ngeganjel sampai orang nggak bisa ngaji gitu. Tatma'innul qulub bidzikrillah tatma'innul qulub. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Semoga apa yang kita pelajari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat terkhusus bagi diri kita, keluarga kita, kerabat kita. Semoga apa yang kita pelajarin Allah subhanahu wa ta'ala memperizinkan para malaikatnya untuk mengepakkan sayapnya sebagai tanda mereka ridho kepada kita semua. Kita doain teman-teman kita yang mungkin semangat ngajinya turun, kita doain semoga mereka mendapatkan himmatul aliyah, semangat ngaji yang tinggi. Kita doain teman-teman kita mungkin yang karena nggak bisa hadir dikarenakan keluarganya sakit, ekonominya surut, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kasih rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Semoga keluarga kita yang sakit Allah subhanahu wa ta'ala sembuhin. Teman kita yang hatinya sedang galau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala gembirakan hatinya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita mendapatkan 5 keutamaan golongan daripada orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal maghfirah wa abwabas sihhah wal 'afiyah wa abwabal futuh
اللطف وأبواب البركة وأبواب مفاهيم العلم، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل خير. اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان، وثبت قلوبنا بالتوحيد، وثبت قلوبنا بالمعرفة، وثبت قلوبنا بالعلم، وثبت قلوبنا بالحكمة، وثبت قلوبنا بالموعظة. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وجنبنا منكرات الأخلاق والأسواء والأحواء والأدواء. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل أسير، وتيسر عليك يا سر بشير النذير. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ودعاء لا يسمع، والعمل لا يرفع. اللهم رب البيت نسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لنا خير البيت حتى لا نقول يا ليت. اللهم رب البيت نسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لنا خير البيت حتى لا نقول يا ليت. اللهم رب البيت نسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لنا خير البيت، أن تيسر لنا خير البيت حتى لا نقول يا ليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا اعترفنا بأننا تتعرفنا، وأننا عشرفنا على نضاع شرفنا، فتب علينا توبة غسيل كل حوبة، واستر لنا العورات من الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع، فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد طش سحبي. والحمد لله في البدع والتناهي، والحمد لله في البدع والتناهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يؤافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.